sayang. Iya, mau ngapain? Ini kan masalahnya tidak ada yang resmi, cuman satu yang resmi, kecelek. Dia resmi nikah sama bapaknya anaknya yang kecil, dan itu pun dia nyesel nikah resmi. Coba nggak nikah resmi, jadi tidak ada surat menyurat dan anaknya tidak bisa diambil lakinya, ya nggak? Tapi karena nikah resmi, ya itu. Halo kakak Zanzabela, nih kapan nih kita ketemu nih sayang? Kita yasinan yuk bun. Hey Rox, yasinan aja ngajak-ngajak ya. Yasinan aja sendiri. Ya, orang itu masing-masing udah manage waktunya. Aku tahu kapan waktu harus yasinan, kapan waktu harus sedekah, harus berinfak, harus ke masjid, harus live. Aku tahu kapan waktunya. Jadi nggak perlu kau suruh-suruh siapa kau. Kalau bukan donatur jangan ngatur. Apalagi ini coba Bu, kalau udah tua bagus, lebih bagus bikin istighfar lah. Lu aja udah tua, ngapain di sini? Ngapain masih live TikTok, masuk room orang? Pada kepanasan ya si para pelakor ini. Para pelakor kepanasan ya kalau masuk roomku. Kalau para istri sah jadi menyala, mereka kebakar. Selamat malam, Wati aja. Sudahlah kalian para pelakor, nggak usah kalian masuk ke sini. Kalau nggak mau iblis yang ada di kepala kalian itu meronta-ronta. Kalian pergi dari sini. Saya nggak butuh para pelakor yang ada di room ini. Betul bun, pada kepanasan pelakor. Iya Mam Sari. Di dalam kepala mereka tuh ada iblis. Jadi kalau mereka itu sengaja masuk sini meronta-ronta iblis yang ada di kepalanya itu. Menyala istri Santi. Halo kakak Santi, Desina Natalisa. Oh, aku udah tahu orangnya. Hajar Ayu Nur Hayati. Pelakor kebakaran jenggot bun. Iya, kebakaran jenggot, kebakaran pantai ala gadang, kebakaran segalanya dia. Rox matanya ngeri bun. Kau bilang mataku ngeri, banyak di sini yang bilang mataku masya Allah tabarakallah. Matamu kayak apa sih Rox? Ini salah satu pelakor yang kepanasan juga si Rox ini, sampai mata-mataku segala dibahas. Terus dia nol pengikut, nol mengikuti si Rox ini. Aduh, nggak berani Rox masuk pakai akun asli. Lu aja banci ngata-ngatain mata orang, ngeri. Mataku ini banyak yang ngefans loh sama mataku ini. Bun, dia ganti-ganti akun terus. Keder kayaknya. Gak pede tampil, tapi ada yang harus dipikat kayaknya. Makasih Evi. Iya bener, dia ganti-ganti akun, ganti-ganti nama sesering dia gonta-ganti laki. Evi Mustafa, waalaikumsalam sayang. Girls, flu ya bun? Pertama kurang tidur. Kemarin kan sama ibu-ibu Raffles Hills ini kan kita jalan-jalan, ada trip tuh ke Cikaretek, ke villa di situ. Terus bangunnya pagi, terus pulangnya malam. Habis itu hujan. Habis itu aku minum es kopi lagi. Udah hujan, kurang tidur, minum es. Udah deh lengkap. Minum obat bun, udah sayang. Makasih Wati. Mau di kampus itu? Hah? Ngapain sampai jam 1? Enggak, kemarin cepat mainnya. Si Rock itu temannya, iya. Temannya gimana? Temannya itu banci semua. Banci semua, ngapain coba? Masuk pakai akun fake. Hei kalian itu ya, kalau berani masuk. Kemarin tuh dia itu mau naik. Aku awanjing, naikin aku, kata dia gitu. Siapa lu?
Akun nol pengikut, 0 follower. Ngapain mau naik-naik? Sini masuk pakai akunmu yang 100.000 itu. Kalau nggak aku ganyang kau di atas sini. Mungkin mata dia buta bun, jadi ngefans mata bunda. Katanya ngeri lihat mata aku. Pelakor itu sama dengan benalu. Bener Mami Velder, bener banget. Gimana sih cara memberantas pelakor? Harus bersatu loh tim istri sah. Iya Wati Azza, terima kasih. Lagi hujan ya bun? Iya, udah 2 hari ini Yakuza di Cibubur hujan deres. Magdalena Nona minum obat pun lekas sembuh. Udah sayang, aku udah minum obat. Udah minum tadi kopi jahe juga. Betul bun, pelakor memang meresahkan. Iya, makin banyak lagi. Bukan apa-apa ya sayang. 1 orang pelakor itu dia bisa mengorbankan 10 orang. 10 orang itu siapa aja? Istri sah, anak-anaknya, keluarga kedua belah pihak. Jadi banyak banget yang dikorbankan. Jadi ngebayangin gak sih kalau ada 1.000 pelakor berarti 1 juta korbannya. Siapa namanya sekarang bun? Si Awanji. Nggak tahu aku nggak kepo-kepo sama nama dia, soalnya nama dia gonta-ganti. Hai Sarah, menyala bun. Hai, bagus mata mami. Iya, tadi dia bilang katanya mataku mengerikan. Emang kenapa? Emang sering sih mata ini makan orang. Teman janda juga boleh join kali. Boleh dong. Halo Kak Karya, gimana kabarnya, sehat? Gustinar, waalaikumsalam. Itu mata asli. Asli ini, nggak ada tambel-tambelan, ini mukaku asli nih. Rizky, pakai kontak lens ya bun? Enggak. Ini pakai filter tipis-tipis nih. Meliana, nama akunnya Mami. Haram aku baca namanya. Setuju, ayo kita bersatu basmi pelakor. Siap, user 1056 girls. Tapi boleh naik. Jangan karya biar dibawa dia, biar dia support. Gila ya, kalian mau aku bikin VT nggak ya? Aku kayaknya pengen bikin VT yang kemarin ada istri sah masuk ke roomnya dia deh. Itu istri sah loh yang komen. Dia bilang katanya, aku saksinya kau ganggu-ganggu laki orang. Iya ya, kayaknya mau ku ini ya. Ku tutup aja tuh nama istri sah kan. Langsung diblokir tuh sama si Kribo. Anjrit tuh orang. Terus ada yang nanya tuh kemarin di live-nya. Dia bilang gini, suami sebelah udah nikah berapa kali? Dijawab sama Kribo, 3 kata si Kribo. Kribo, lu 60 tahun umur gak ada satupun yang mau nikah sama lu. Ya Kribo, udah 60 tahun loh, gak ada satupun. Karena ada tabiatmu begitu. Bukannya aku ngambil jatah lo ya Kribo, emang lo aja yang punya. Bunda Riza mirip almarhumah Marisa Haq. Dek. Bunda Riza mirip almarhumah Marisa Haq. Enggak lah, cantikan Marisa Haq kemana-mana, Masya Allah almarhumah. Selamat malam Gemini. Ayo salun, karaoke yuk, naik yuk, nyanyi. Hiburlah kami yang di sini Yunda. Ayo VT terakhir yang video makan lemang itu di daerah mana yuk? Di Lahat sayang, itu Lahat Sumatera Selatan. Bikin gak? Iya, kayaknya besok aku bikin VT itu ya. Dia nyerocos aja, kayak nggak baca dia komenan istri sah tuh ya. Hey, kau komen, istri sah komen di situ, harusnya kau jawab. Kata istri sah, aku saksinya kalau kau ganggu-ganggu laki orang. Jawab dong, siapa kau yang sebenarnya? Biar naikin tuh istri sah kalau kau berani. Jangan nyuruh momot kacungmu itu yang kau bikin membisukan komentarnya. Si Kribo itu bener-bener kacungnya itu. Waktu zamannya kita masih bareng-bareng ya, berteman. Kalau kita ke ulang tahun seseorang, misalnya kita diundang nih ke ulang tahun
seseorang. Itu kita duduk manis, kita ngambil makanan, kita joget-joget. Kalau dia enggak, si betina ini, si kisut ini duduk manis, yang ngambilin makanan itu si kribo. Diambilin, aku nggak mau ini mbak, dibalikin lagi, diambilin lagi, aku nggak mau yang ini, aku mau yang itu, diambilin lagi, dibalikin, persis kacungnya, babunya. Iya, besok aku bikin tuh komentar istri sah, aku bikin nanti. Baju dayang buat saya sokong, biar tahu rasa bikin bun. Iya, itu istri sah masuk, harusnya naikin. Jadi biar netizen tuh tahu fair. Jangan lu suruh tuh si si kribo ngeblok dia. Jangan di kan si kribo itu setiap kali dia live kan jadi momotnya. Ada komentar-komentar yang nggak baik, dibisukan gitu. Kacungnya, babunya dia. Baju dayang keriput. Bunda kalau nyanyi slow rock bagus sekali suara bunda, serak-serak basah. Oh gitu Abbas. Emang sebelah usianya berapa bun? Kayaknya sih mendekati 50 tahun. Kribo punya kelainan bun. Iya, punya kelainan. Lihat aja semua yang dia kalau dia itu ya, dia berteman live sama orang itu tuh yang cantik-cantik. Pernah itu tuh ada salah satu ya, ada yang cantik tuh orang Purwakarta. Itu tuh pernah sampai ribut loh sama dia. Gila tau nggak, habis di follow itu si cantik dari Purwakarta itu didatengin tuh ke Purwakarta. Diajakin ketemuan. Udah. Terus sama si kisut ini didatengin, si kisut diajakin ketemuan berantem. Dia berantem sama si kisut. Dia ngefollow lagi salah satu dokter di Majalengka. Ini dokter cantik. Pokoknya semua yang dia follow yang cantik-cantik. Terus si dokter ini ngajakin si dokter ini, tapi orangnya keren sih, suaranya bagus, emang dia cantik, tapi dia nggak terpengaruh tuh sama si kacung ini. Didatengin tahu nggak ke Majalengka, didatengin ini ke Majalengka, ke rumahnya. Aku ketawa ngakak, bunda nyebut yang 60 tahun. Iya, Nurul Aini. Kemarin ada yang nanya, katanya itu sebelah ngomongin aku pernah nikah berapa kali. Terus dia jawab 3 kali. Ih, rasanya pengen banget tuh gue masuk gitu ya. Gue bilang, lu 60 tahun belum sekalipun. Emang kenapa kalau gue nikah 3 kali sah semua? Ya, pakai surat KUA semua. Terus dirayakan semua di hotel bintang 5 dan banyak tamunya ribuan. Ya, yang pertama pilot meninggal, suamiku punya anak 2. Yang kedua janda, aku sempat 5 tahun dan aku nikah sama bujang. Bayangkan, saking aku nggak sukanya sama laki orang. Aku nikahnya 14 tahun, punya anak 2. Nah itu baru aku gagal. Aku gagal 1 kali, divorce aku. Nah, baru aku nikah sekarang 15 tahun juga. Nggak ada aku suaminya, aku bersuami semua jelas. Mbak In Putri Fortune. Ketawalah kakak Putri. Terima kasih yang udah tap-tap layar. Suka dia pakai sal, nampak rambut, cabut aja hijabnya. Iya, baju dayang. Itu kerudung donatur, itu bukan kerudung lillahi ta'ala. Jadi kalau donaturnya kabur, donaturnya nanti koko-koko lagi, ya kelihatan lagi tuh ketek sama pantatnya. Kontennya nyenggol awanjing mululu, numpang tenar dari awalnya. Hei sayang ya, kalau aku numpang tenar nggak akan ada puluhan ribu yang aku blokirin. Ya
Ini bukan konten, ini live. Dia nyenggol aku, makanya aku senggol balik. Dengar ya Umce, sebelum aku blokir kau, ya. Liveku ini ada sebab akibat dari kata-kata. Tidak akan ada asap tanpa api. Paham ya? Di situ ya. Paham ya harusnya. Mbak In. Kisut, iya kisut. Halo girls. Sampai di mana hari ini? Sukses kan? Iya dong Umce, kan tadi udah aku jelasin. Hai CL, tetangga sudah ditinggal lagi kah? Sudah dilepeh. Lucu ya, dia itu ya pada saat dia ngelepeh suaminya yang temen yang udah kenal sama kita itu dilepehkan itu suami. Terus, nah dia nikah lagi kan, dia taruh tuh tangan di IG-nya, dia tag sang Batara. Itu Batara, dia bilang Batara nama suaminya. Lo ayah, dia tag setiap foto-foto dia kangen gitu, dia bikin puisi tentang ayah, tentang suaminya si Batara itu dia tag. Tapi di IG si Batara ini nggak ada followernya, cuma dia doang. Cancer selfie, cancer prostat. Halo Tikana. Loh, kok bisa masuk? Iya, kenapa? Ica Lemajid, Kisut Au Biciriza. Oh ya, apa kabar Ica? Di mana mah ini dek? Di Batam apa di Palembang lagi? Iyalah Kisut. Kisut belagu. Halo juga Bunda Riza, halo Tikana. Kok keputus tadi? Di Bengkulu Ci. Oh di Bengkulu. Apa kabar, sehat-sehat? Bengkulu aman. Sekarang akunnya dia apa sih? Aku nggak tahu, aku nggak pernah ngepoin akunnya dia. Lagi pula aku mau nyebutin akunnya dia di sini, haram aku nyebut nama dia. Halo Baby L. Itu di kamera Johnnya yang jadi nggak pakai filter sih, sampai tutup komen Johnnya. Iya, Johnnya dihajar sama dia, tahu nggak? Dia hajar kata si Johnnya, katanya gue naruin video itu kan video gue videoin katanya dari kamera gue taruh awalnya kan disergap katanya sama netizen katanya, videonya si John hampir puluhan ribu komentar. Disuruh hapus nggak dihapus sama si John, cuma ditutup kolom komentar. Oh lagi di jalan, baik Tikana. Filternya ganti dong, kayak vampir matanya. Nggak usah ngatur lo, nggak usah dilihat. Gue nggak ada pencitraan sama lo atau sama yang lain, nggak suka keluar dari room ini. Halo, sehat-sehat yo. Sudah lama nggak lewat TikTokku. Halo sayang, selamat malam. Halo Teresia. Apa kabar Teresia? Hai Bun. Salam kenal. Halo, salam kenal. Halo, sehat-sehat. Minum dulu Bun, minum apa? Kenapa nyuruh aku minum? Suaraku seret. Ini suara dari oe-oe emang udah begini. Mau minum 1 drum juga tetap aja begini. Emang suaraku gini karakternya. Yeni, halo. Bun, anak yang bontot sudah kuliah ya, sudah besar-besar ya. Anakku yang bontot umurnya belum 21. Tapi udah selesai S1-nya kemarin, wisuda cum laude.
Alhamdulillah. Hai Bunda, sehat selalu. Salam Lolita ya Bunda Riza. Hai, salam Lolita Bunda Ayi. Pekerjaan Bunda apa ya? Kata siapa ini? Alsa. Pekerjaan aku dari umur 20 sampai 45 kerja banting tulang, salto kayang, lari kehujanan kepanasan, supaya dari umur 45 tahun ke atas aku nggak kerja lagi. Jadi sekarang aku nggak kerja apa-apa, aku nikmatin hidup, pergi-pergi, jalan-jalan, makan-makan. Paham ya, di sini nggak usah tanya lagi. Aku nggak kerja lagi sekarang, udah tinggal menikmati hari tua. Bun, kenapa nggak berdamai aja Bun? Ye, telat sayangku, telat ya. Setelah kau gampar-gampar orang, setelah kau tendang-tendang orang, setelah kau hancur-hancurkan harga diri orang, terus setelah itu kau bilang minta damai. Tidak ada kata damai sekarang ya. Kita berurusannya di polisi kok sekarang. Kan dia udah bilang, katanya dia udah lapor polisi. Kita ketemu aja di kantor polisi. Rasel Partaji, istri teladan, mau sambut suami dulu. Udah cantik kan Bunda Rasel, udah mandi, udah wangi kan? Bunda berapa umurnya? 54 tahun. Jangan damai yuk dengan pelakor tuh. Hah? Setuju nian aku. Setuju nian aku dengan komen ini. Dia nggak lapor katanya Bunalah, kemarin dia bilang katanya dia lapor, katanya itu tuh sebelah katanya udah ada panggilan polisi tapi dia takut. Hei Nyonya Kisut, kalau aku takut aku nggak akan live seperti ini. Kalau aku takut aku kabur ngumpet kayak kau istri simpanse ngumpet. Ini enggak, medsosku aktif, VT tiap hari tayang, kolom komentar dibuka, akunya live, berinteraksi dengan penonton. Aku ngumpet di mana? Lagi pula kalau misalnya aku takut dipanggil polisi, emang polisi takut sama aku? Kan enggak. Kalau memang benar ada panggilan pertama aku nggak datang, kedua aku nggak datang, kan ketiga ditarik paksa. Tenang aja kau. Kau mau ngaduin aku polisi masalah apa? Masalah media sosial ini. Sebanyak apa aku ngatain kau, lebih banyak kau ngatain aku. Memangnya kau kira aku nggak punya mulut buat ngomong di polisi? Kalau benar-benar aku dipanggil sama polisi, aku di BAP, aku masuk ke ruangan BAP, udah aku siapin tuh pers di luar. Keluar apa yang di BAP-kan ini, siapa yang melaporkan dan lain-lain, aku up ke medsos. Sekalian ya, sekalian. Dia itu kebiasaannya seperti sama kakak notaris tuh ya, sama kakak notaris itu sebenarnya dia nggak kenal, sebenarnya dia nggak pernah ketemu. Cuman gara-gara komen filter, takut banget dibilang jelek, langsung dia kata-katain, dia ini, dia itu, wah. Luar biasa gitu. Semua orang selama ini diem dikata-katain sama dia. Tiba-tiba aku dan teman-teman dikatain. Aku nggak mau diem. Ini orang mesti dikasih pelajaran kayaknya. Gak bisa didiem-diemin. Bener Bun, jangan mundur, dikira takut kali Bun. Iya Gemini, aku nggak akan mundur. Musuh Bunda siapa ya? Aku bukan orang gila, nggak semua orang aku musuhin. Temenku tuh banyak banget dari circle yang berbeda. Ada temen SD sampai sekarang masih punya komunitasnya, komunitas SMP, SMA, kuliah, komunitas ibu-ibu diplomat, ibu-ibu Jeddah, ibu-ibu KL, banyak banget komunitas aku. Kenapa satu orang ini aja? Kalau aku gila kan semuanya aku kata-katain, aku hajar-hajarin. Kenapa satu orang ini aja? Ini satu orang toksik. Iya, Cinta Naomi, terima kasih supportnya. Nggak gila Bun, nggak gila Bun, tapi mendekati gila itu kau sama dia, NPD. Ini si Cinta ini 0 pengikut, 0 mengikuti juga nih, akun bodong nih.
Makanya berani komen begitu. Jadi semua yang berani komen enggak nih di sini itu tuh akun bodong, akun fake. Jadi baru dia bikin komen, banci, pada boti. Kenapa kalian nggak komen pakai akun gede kalian? Nggak berani? Iya Cantika Yuli, akun fake. Jadi semua yang kepanasan di sini itu para pelakor yang dia nggak berani masuk pakai akun asli. Jadi dia bikin akun fake masuk ke sini. Dia kasih makan tuh iblis yang ada di kepalanya itu kan kepanasan tuh kalau dengar aku ngocehin pelakor, iblis yang ada di otak para pelakor tuh kepanasan, pengen komen takut pakai akun aslinya, takut keblok. Anita, terima kasih. Waalaikumsalam, Irmayanti, Nino, Alisa, selamat malam semua. Bentar ya. Ini malam apa? Kalian udah pada pulang kerja nih? Apa kabarnya semuanya? Bunda bermasalah sama pelakor ya? Oh, memangnya ada yang gak bermasalah sama pelakor? Seharusnya semua istri sah di dunia ini, semua para gadis, para janda, harusnya semua harus bermasalah sama pelakor. Pelakor itu harus dibasmi. Alsa, kok aku bermasalah sama pelakor? Alhamdulillah kakak Evi Mustafa, aku sudah buka puasa dan yasinan bun, alhamdulillah. Iya Alsa, seharusnya bukan aku sendiri yang bermasalah dengan pelakor, harusnya semua wanita normal yang ada di muka bumi ini bermasalah sama pelakor. Jadi yang tidak bermasalah dengan pelakor itu wanita yang something wrong. Inong, selamat malam. Aku jam berapa ya? Sebentar lagi lah off. Medi, ayo Riza apa? Mau lagi terima dia. Dan akhirnya dia terlantar hidupnya. Ibu dia itu aslinya muda apa sudah tua sih Bu? Ya sudah tua lah, udah mau 50 tahun. Masa 50 tahun mau masih dibilang muda? Cuman gak tahu diri. 50 tahun masih mau jadi ani-ani tuwir. Ya, kalian yang dengar live-nya dia kemarin, masa dia bilang katanya, masa saya nikah 8 kali? Memangnya umur saya berapa? Sama bapaknya anak saya yang pertama aja 12 tahun, pret, gak nyampe 3 tahun loh. Terus sama anak saya yang kecil 5 tahun, urusan baru kelar. Anak lu aja umurnya baru 5 tahun. Sedangkan lu udah terpisah dari dia 3 tahun yang lalu. Berarti 2 tahun aja umur itu anak, urusan lu udah kelar. Lu kira bapaknya si anak yang kecil ini gak menghubungi kita tentang kelakuan lu karena merasa senasib sama kita, lu kata-katain. Lu kan ngata-ngatain gue sama semua teman-teman gue kan. Nah, si bapaknya anak yang kecil ini teleponan sama kita coy. Dia ceritain semua kelakuan lu. Katanya dia menikah umur 24. Kenapa emang kalau menikah umur 24? Orang dia nggak sampai 5 bulan dilepeh, 4 bulan dilepeh, 3 tahun dilepeh, 2 tahun dilepeh. Dia itu udah nggak bisa bergerak. Jangan dikira aku nggak tahu. Mantan lakinya ya, bapaknya anak-anak dia itu sudah ngopi-ngopi bareng kita. Karena apa? Karena sudah merasa senasib. Dikata-katain sama dia di medsos. Oci, enggak, aku nikah pertama suamiku pilot. Halo Kakak Ria, makasih kopinya. Aku nikah yang pertama suamiku pilot, meninggal ya, anakku dua. Iya Mbak.
Ntar gak bisa tidur nih kalau ngopi. Makasih kopinya Kakak Ria. Nih aku kasih tahu ya. Aku nikah yang pertama, suamiku pilot. Aku punya anak dua. Anak keduaku 1 dan 2. Anak keduaku itu umur 6 bulan. Suamiku meninggal cancer. Aku janda 5 tahun. Nah aku ceritain nih, aku janda 5 tahun. Terus aku nikah tuh sama suamiku diplomat. Makanya kita 26 tahun tinggal di luar negeri. Kita tinggal di Malaysia, di Singapura, Thailand, Arab Saudi, Kuwait. Pokoknya kita melanglang buana ya. Nah, terus aku gagal 1 kali. Ya, aku gagal 1 kali, divorce, aku pulang. Suami yang kedua, aku nikah 14 tahun, dapat 2 anak. Bukan yang setahun dilepeh, 5 bulan dilepeh, enggak. Terus aku nikah lagi nih sama Abi. Udah 15 tahun kita bersama. Dan kita gak punya anak sama yang ini ya. Jadi aku gagal 1 kali karena yang 1 kali meninggal. Terus semua sah, semua ada surat nikah, semua dirayakan di hotel. Oke, biar jelas dong. Tidak ada yang ditutup-tutupi di dalam hidupku. Clear. Anakku 4. Yang pertama S1 di luar, SD, SMP, SMA, S1 di luar negeri, S2 di Indonesia. Yang kedua juga SD, SMP, SMA di luar, S1 di luar, S2 di Indonesia. Yang ketiga SD-nya di luar, SMP, SMA, kuliah di sini karena kita udah pulang ke sini. Yang kecil SD-nya di Indonesia, di luar, SMP, SMA, kuliahnya di sini. Anak-anakku sama aku semua S1, S2 mereka udah selesai. Dan nggak kayak si Kisut ya, nggak kayak si Kisut listrik aja, token listrik aja minta sama mantan. Hei, mantan itu kasih begini nih, kasih lihat kalau lo sukses setelah lepas dari dia. Mantan itu kasih lihat bahwa lo nggak butuh dia, nggak butuh duit dia gitu. Aduh, kalian tuh nggak tahu dia itu miskin, tahu nggak, miskin. Rumah yang ada itu rumah anaknya, dibeliin mantannya buat anaknya, bukan buat dia. Dia tuh numpang di rumah anaknya. Dia tuh nggak punya rumah. Ayu tuh umur berapa yuk? Aku umur 54 sayang. Dia itu mobil anaknya. Emang kenapa kalau pakai mobil? Emang kita nggak punya? Emang kita nggak punya mobil keren? Nggak perlu kan? Nggak perlu kan diliatin mobil berlian apa? Paling enak itu kalau ada yang bilang rumahnya di mana? Rumah kita tipe kecil. Kerudungnya bagus, loakan 15.000. Ada berlian nggak? Nggak ada, ya nggak? Pernah bilang punya apartemen, halah. Dulu tuh sama suaminya yang belum yang Batara kan, dia selalu ini apa namanya, bilang suami yang terakhir ini Batara gitu kan, Sang Batara. Tuh sebelum sama Sang Batara itu buka puasa sama aku di Trans Studio Mall sama lakinya dia tuh yang sebelum yang terakhir ini. Buka puasa kita di Sate Senayan. Itu dalam rangka pengen lihat apartemenku, pengen minta beliin sama si lakinya ini, mantan lakinya ini. Nggak mau mantan lakinya beliin. Nggak ada apartemen choice, nggak ada apartemen, nggak ada. Udah kalian nggak usah mau dibohong-bohongin aja. Hey user 4220 ya, gue nggak ngurusin hidup orang itu yang ngurusin hidup gue. Dia yang ngurusin hidup gue, hidup laki gue, hidup nyokap gue, dia urusin semua. Dan gue bukan tipe yang diinjek-injek orang, gue diem, gue injek balik coy. Kok nggak ada kaki gue diinjek orang terus gue bilang enak banget, udah injek lagi dong, nggak ada. Ade, halo ade cantik, halo abang Sri Wayuni, maaf bu, bapak sekarang
Masih diplomat ya Bu? Enggak sayang, saya kan udah bilang dari awal. Saya kan udah bilang dari awal kalau saya itu kerja keras, banting tulang, kayang, salto dari umur 20 sampai 45 sayang. Setelah 45 saya memang mau menikmati hidup ini, tidak mau kerja. Mau senang-senang, mau ke hulu ke hilir. Putri Fortuna, dari awal aku lihat TikToknya terpesona dan sok imut gitu Bun. Iya, betul banget, betul banget. Asisten dia itu si Fit itu ya. Awalnya itu kan asisten dia. Terus tiba-tiba berhenti jadi asistennya. Kabur pulang tuh ke Serang. Nah, dia telepon aku katanya, aduh Ayu, dia bilang, aku tuh baru tahu Yu, ternyata dia itu pelit luar biasa. Jadi aku itu makan, ini sumpah demi Allah ya, dia curhat sama aku. Kalau dia nanti nggak ngaku pas live, keluar dia di live-nya si Kisut itu, berarti dia dipaksa tuh sama Kisut ya. Kalian tahu, dipaksa dia sama Kisut. Dia bilang apa? Tahu nggak Yuk, kalau dia lagi pergi ke mall, ada laki-laki yang neraktirin, aku baru makan gratis. Tapi kalau kita pergi berdua aja, misalnya ke Burger King atau apa, ya beli masing-masing. Aku beli pakai duitku. Tuh kata si Pet itu. Terus dia juga bilang, dia itu menyek. Iya, aku pengen makan burger. Misalnya aku pengen makan McD, misalnya dikirimin nih sama cowok-cowok tuh yang online tuh, dikirimin misalnya 5. Itu dia makan sendiri, yang sisanya ditaruh di kulkas, besok dipanasin. Kalian lihat dong, kopi aja dipanasin. Makannya timun melulu. Rani Iwa, sedekat apa Bunda sama dia Bun? Aku dekat sama dia hampir 1 tahun. Dan aku tahu ada tabiatnya dia. Dia itu pelit, memanfaatkan orang karena dia merasa dia cantik. Dan kan dia pernah bilang, ada di VT aku, dia ngomong begitu, aku angkat kan, aku bahas. Dia bilang, oh kalau mau berteman sama artis ya modal. Oh berarti dia merasa dirinya artis, dan kita kalau mau berteman sama dia kita harus modal gitu kan, kita harus modal. Terus dia bilang di salah satu live-nya dia bilang katanya, oh mereka itu dayang-dayangku. Hei, kalau kau merasa ratu, kita dayang-dayangmu, setiap pergi kau neraktirin kita, kau bayarin dayang-dayangmu. Mbak, ada mangga 1 di kulkas, kupasin dikit ya Mbak. Makan apa Mam? Aku tadi makan Indomie rebus, Indomie rasa kari pakai telur, dipotongin cabai rawit, dipotongin daun bawang, sedap. Itu jadi si Fit itu tuh udah luar biasa ngatain dia, apalagi si Keribo itu ya, dari A sampai Z ya, aku kenal sama dia 1 tahun. Dan aku tahu ada tabiat dia, siapa dia aku tahu. Ditambah lagi si Keribo ngejelekin dia luar biasa dari A sampai Z. Jadi pada saat Keribo itu musuhan ya sama si Kisut 3 mili ini, dia tuh datang berapa kali ke rumah cuman mengumbar aib si Kisut. Jadi setelah aku tuh kenal 1 tahun, udah tahu persis siapa dia, ditambah lagi sama umbar aibnya si Keribo, ditambah lagi diumbar juga sama asistennya sendiri. Gimana nggak tahu banget. Ditambah lagi setelah dia ngata-ngatain aku di medsos, masuklah si mantan lakinya itu. Dia bilang, saya ini, kita teleponan, Anda senasib dengan saya. Apa yang Anda rasakan sekarang itu yang saya rasakan dulu. Saya juga dikata-katain di medsos seperti ibu dikata-katain sama dia. Hah,
Tambah banyak gue dapat info tentang lo, Kisut. Ika Seru, Jogja, selamat malam. Isu Nandi, hadir Yunda, sehat selalu. Lo ngulang balik dusun, belum sayang, lo masih banyak nian jadwal-jadwal di sini yang belum kelar. Bubi, nggak udah ya enggak dong. Dia aja nggak selesai, ngapain gue mesti selesai? Kasus ini sudah dibawa di kepolisian. Kita akan ketemu di kantor polisi, ya enggak? Aku tuh orangnya nggak main-main sayang, berani karena benar. Shit. Dusunnya di mana yuk Chan? Aku Jemo Lintang Patlawang, Jemo Pagar Alam ngan Lahat. Nggak ngikutin topik-topiknya sih, cuma seneng aja lihat bunda yang mata cantik. Terima kasih Eyun ya. Nyanyi terus, najur dia Yunda, siapa tahu ada yang masuk perangkap lagi. Iyo Yeni, aduh itu bukan main kalau dia ada laki. Kan laki-laki dia itu kan tidak pernah yang namanya serius sama dia, maksudnya yang bersama dia, yang tidur sama dia, yang pagi-pagi pergi kerja pulang ke rumah dia itu kan nggak pernah. Dia datang kan cuma sekali-sekali cap-celup doang. Nah, sisanya ngapain dia sendirian di rumah? Ya itu, telepon-teleponan, bikin akun-akun bodong. Masa kemarin katanya dia mau naik ke akunku. Katanya kemarin aku mau naik, mau komal. Hei kerempeng 3 mili. Kalau mau naik ke room orang, jangan pakai akun fake. Pakai akun yang bener. Mana ada aku mau naik, ini akun aku awanjing. Mana ada pas aku lihat followernya 2 orang baru dibikin akunnya. Ya ribet lah, ngapain diskusi sama orang yang akun fake. Setelah kita ribut-ribut, setelah kita macam-macam, habis itu dia keluar, dia buang itu akunnya. Sini bawa akunmu yang 100.000 itu, debat sama aku di sini. Jangan kau mau naik ke live-ku pakai akun bodong. Iya Bunga, jangan kita kasih kendor. Nyonya Bonar si Hotang, Bun. Siapa sih nama aslinya si Kisut itu? Lihat aja di Google, jangan mancing-mancing ya. Pernah dengar Bun katanya kalau wanita suka menarik suami orang, punya aura negatif, harus diruqyah Bun. Dia itu harus diruqyah, harus dimandiin 7 bunga, harus di segala macemin. Si Keribo itu bilang katanya dia itu main dukun, yang cerita tuh si Keribo. Udah gitu sebulan yang lalu dia itu datang ke rumah mantan lakinya si yang bapaknya si anaknya yang kecil itu datang ke sana. Dia tuh datang ke sana tahu nggak? Keluar hampir jam 10 malam tiba-tiba keluar dari mobil, ngambil botol, dia sembar-sembur tuh ke balik pagar rumah si mantan lakinya itu. Itu apa? Air apa itu ya? Waktu si mantan lakinya ini telepon cerita ke aku nggak percaya. Aku bilang Vicol dong. Aku lihat CCTV-nya, diliatin. Gila, datang mobilnya, keluar dia dari mobil, dia ambil botol, dia sembar-sembur coba ke halaman orang. Waalaikumsalam, Srimawati. Wah, main begituan ya? Iya. Dan ini aku lihat CCTV-nya.
Bukan cerita orang ya. Mau ngapain sembar-sembur rumah orang? Pokoknya udahlah ya kalian ya, para gadis, para genders. Baik-baik aja hidup kalian. Jangan mau jadi pelakor, hargain diri sendiri. Ya, jangan mau jadi pelakor. Pelakor itu manusia kasta terendah di muka bumi. Nggak ada yang lebih rendah derajatnya daripada pelakor. Iya, kenapa? Selamat malam, Ra. Iya, aku memang pemberantas pelakor. Putri Fortuna, pantas anaknya kecil pun nggak sama ibunya. Iya, itu salah satu contoh. Kenapa anak-anak tidak ada sama dia? Itu salah satu contoh, dan itu sebenarnya karma loh sayang. Karma loh itu. Kenapa? Karena dia selalu mengambil jantung hatinya orang, cintanya orang, ya. Jadi jantung hatinya dia pun dipisahkan sama Allah dari dia. Gitu. Makanya kita jangan suka ngambil hak orang lain lah. Karma is real sayang, karma is real. Kalau dia pelakor, kenapa istri yang suaminya diribut kok diam aja, nggak labrak dia? Ada yang ngelabrak, siapa bilang nggak ada? Ada yang ngelabrak. Ada tipe-tipe istri yang takut sama suaminya, yang takut karir suaminya. Kan ini yang dia nikahin ini kan beberapa PNS. Yang takut suaminya dipecat, yang takut nama suaminya hancur, karirnya hancur, jadi si istrinya nahan-nahan. Yang penting suaminya udahlah, yang penting suaminya pas diomongin nggak lagi. Dilabrak, ada yang udah ngelabrak dia, siapa bilang nggak ada? Kemarin waktu dia live, itu istri sah masuk, aku screenshot. Terus sama si Kribo kan jadi momotnya dia, langsung dibisukan sama si Kribo. Ada istri sah masuk, dia bilang kapan saya ngambil laki orang. Istri sah masuk lo komen, aku punya buktinya, aku screenshot. Istri sah bilang gini, saya saksinya, kamu gangguin laki orang. Iya bundol, pelakor itu menjijikkan. Aku janda tapi Olga suami orang. Hebat Putri Fortuna. Andi Mawar setuju bun. Iya, bundanya Oki. Betul, pelakor kasta terendah di muka bumi. Kira sudah tobat, masih Z pembahasan itu Z. Oh iya, nggak ada tobatnya sayang. Dia kemarin aja masih meronta-ronta ngata-ngatain orang. Jangan jadi orang munafik. Apalagi hidup dari donatur. Listrik aja minta-minta sama mantan karena kismin. Jadilah janda yang survive. Ya, ngapain minta-minta listrik sama mantan? Jika perlu tuh mantan kasih duit. Kalau gue punya mantan, gue kasih duit tuh mantan. Gue sombongin. Mampus loh. Nah, lepas dari gue lebih hebat, gue lebih bahagia. Itu dong, bukannya kita tunjukin bahwa kita minta duit listrik aja masih sama dia. Iya kan, bosen dengarnya, keluar aja, nggak kelar-kelar. Keluarlah, aku blokir sekalian kau, biar nggak bisa mampir lagi ke roomku. Saya single tapi mandiri, keren Tina, hebat. Wafatnya kita itu adalah keseharian yang kita lakukan, berdamai dengan hatimu. Aku berdamai memang dengan hatiku. Siapa bilang aku tidak berdamai dengan hatiku? Aku berdamai dengan hatiku, aku bahagia dengan hidupku. Tapi kalau orang ganggu aku ganggu lagi. Itulah pelakor mau sama laki orang. Iya, kakak Tari. Debbie, halo kakak Debbie. Bu, apa kabar? Neng Nike, hai. Apa kabar? Baik sayang. Apa kabarmu Neng? Erwansa mantap. Mam,
Mam Sari, malam bun, enaknya makan mangga. Iya, sekarang lagi musim mangga, manis-manis banget mangganya sekarang. Papi Welder, kemarin saya masuk live-nya dia dan aku bersaksi bahwa aku jijik pelakor. Kalian ya, 336 mata memandang di room ini. Nih, aku sematkan. Ini Papi Welder salah satu korban pelakor. Ada Papi Welder di sini. Dia korban pelakor. Jadi kalian yang kepanasan di sini, yang kepanasan dengar live-nya aku, itu perlu dipertanyakan. Kalian itu something wrong. Seorang istri sah, seorang istri baik-baik, pasti dia mendukung woman, support woman. Kalau ada perempuan yang anti pelakor, dia akan dukung, bukannya malah kepanasan. Bunda makan mangga, yang sebelah asik makan timun. Makanya kalau orang kaya ganti-ganti dong, kadang stroberi ya enggak, kadang mangga, kadang kiwi. Masa makanannya timun melulu yang 5.000 sekilo. Di tempat aku musim juga tapi masih mentah bun. Oh iya, Mam Sari di mana? Bang ikut kamu, halo, menyala sayang. Anik, biarin aja bun, jangan kotorin mulut bunda. Nggak ada begitu, nggak ada. Aku bukan tipe yang seperti itu. Jadi setiap orang dia punya tipe-tipe masing-masing. Dia punya cara sendiri untuk menyelesaikan problem di dalam dirinya. Nah, aku bukan tipe yang nyimpen-nyimpen. Aku kalau nggak suka, aku dar-der-dor. Aku nggak suka di belakang-belakang. Aku kelarin hari ini juga. Ada orang ngomongin aku omongin balik. Kalau aku yang salah, aku datengin, aku minta maaf. Tapi kalau aku nggak salah, aku balikin ke dia. Jadi nggak usah ngatur-ngatur. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Halo Jambi, Anis Rita, salam dari Lampung bunda. Hai Queen Adelia, Lampung, selamat bergabung. Tika bun, anak berapa? Ada anak 4 sayang. Anakku 4, udah selesai semua. Ada yang udah selesai S1, ada yang udah selesai S2, sudah pada kerja. Yang 3 udah nikah, tinggal 1 lagi. Halo Keyo, malam Elestaidi, selamat malam. Aku di Kota Palopo, Sulawesi Selatan bun. Oh, Kota Palopo belum musim mangga. Di sini udah musim, lagi musim-musimnya. Sekilo aja udah 10.000. Kayaknya sebentar lagi karena banjir mungkin 25.000 3 kilo. Putri Fortuna, kalau aku tidak salah aku kejar sampai lubang semut. Tos kita sama. Aku begitu. Anik, tetap aku salut sama bunda. Terima kasih sayang. Elida, 3 tahun jadi pramugari Singapura katanya, tapi disuruh spill foto yang penting kata pelakor itu yuk. Nggak penting. Nggak penting apa? Kalau memang foto itu adalah privasi, nggak usah diomongin. Karena kalau kita berbicara sama netizen, kita sudah buka room untuk komunikasi sama netizen. Apa yang kita ucapkan terus netizen jawab, netizen minta, harus kita spill, harus kita jawab. Jadi kalau nggak mau ditanya sama netizen, jangan buka omongan. Dia bilang dia pernah jadi pramugari. Untuk apa katanya nggak penting? Lah, waktu itu dia pakai baju pramugarinya. Baju pramugari yang dipakai, baju pramugari model tahun 2024. Beli di Shopee, beli di Tokped. Asik banget ya, ribuan netizen lo bohongin. Ngapain lo, terniat banget lo mau bohongin netizen sampai beli-beli. Makasih Jojo, sampai beli-beli baju pramugari. Tahun 25 tahun yang lalu model baju pramugarinya nggak kayak yang lo pakai, kisut. Berhenti lo bohong-bohongin orang. Ya,
Baju pramugari yang lo pakai kemarin itu baju pramugari model tahun 2024. Warnanya pun masih baru. Kalau netizen lo ngaku-ngaku bangga-bangga sebagai pramugari. Kalau memang jadi pramugari, netizen itu kasih lihat. Masa sih 3 tahun jadi pramugari nggak punya satupun foto di kabin pesawat lagi pakai baju pramugari? Masa nggak punya? Aneh. Netizen itu gampang kok, tinggal dikasih lihat aja nih foto aku di kabin. Atau bikin VT. Tapi nggak ada kan, nggak mungkin kan? Atau kalau nggak foto di kabin pas turun dari pesawat di airport kan, lihat deh, lihat kalian IG-nya para pramugari, ada kan dia foto sama teman-temannya di airport sebelum berangkat. Terus kalau nggak lagi di bawah pesawat mau naik tangga pesawat, atau pas udah turun semua penumpang dia mau turun rame-rame mereka foto sama pilotnya merame, ada. Mami welder, bun, akulah janda, punya duit yang pantang jadi pelakor. Aduh, keren banget orang kayak Mami welder ini. Titi, bunda, kata dia, enggak, aku 3 kali iya sayang Titi. Suami pertamaku pilot, meninggal, cancer. Janda aku 5 tahun dan aku nggak mau laki orang. Aku janda punya anak 2, aku nikah sama bujang. Keren gak tuh, diplomat lagi. Aku akhirnya 26 tahun hidup di luar negeri, dari negara ke negara, dari negara ke negara. Hidup aku kalau mau dikulitin, aku senang. Kenapa? Hidup aku clear. Gak ada utang sama orang, gak pernah ngambil laki orang, gak pernah mengkhianati sahabat, gak pernah jahat sama orang. Aku mau ketemu siapa aja aku nyaman, tenang. Mami welder, bun, si Kisut sama aku cantikan juga aku, tapi aku nggak mau laki orang. 2 jempol buat Mami welder. Tapi kamu mulutnya tiap hari love me. Ini mulut tidak ada asap kalau tidak ada api. Paham ya? Pahami peribahasa itu. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Setelah 3 tahun di Singapura resign, terus ikut training di Garuda. Apa enggak downgrade itu? Yang di Garuda itu bohong. Udah dicek nama-nama pramugari Garuda dari tahun